Sebuah apartemen di Brisbane pada tahun 2014 tampak seperti hunian biasa. Tidak ada garis polisi, tidak ada teriakan, tidak ada tanda bahaya. Namun di balik pintu apartemen itu, tersembunyi salah satu kasus kriminal paling mengerikan yang pernah mengguncang Australia. Seorang wanita transgender asal Indonesia ditemukan telah kehilangan nyawanya dengan cara yang sulit diterima akal sehat. Lebih mengejutkan lagi, pelaku dari kejahatan tersebut adalah orang yang paling dekat dengannya, suaminya sendiri. Hubungan yang awalnya dibangun atas kesepakatan, akhirnya berubah menjadi tragedi berdarah yang berakhir dengan 2 nyawa melayang. Kisah ini bermula jauh dari Australia, tepatnya di Tanjung Karang, Lampung. Pada 13 Februari tahun 1987, lahir seorang anak bernama Febri Adriansyah. Sejak kecil, Febri tumbuh dengan perasaan yang berbeda dari anak laki-laki pada umumnya. Ia lebih menyukai kegiatan di dalam rumah, membantu ibunya, dan merasa tidak cocok dengan peran yang dilekatkan pada dirinya. Seiring bertambahnya usia, perasaan itu semakin jelas. Febri menyadari bahwa jiwanya tidak sejalan dengan tubuh yang ia miliki. Ketika dewasa, Febri mulai berani mengekspresikan identitasnya. Ia mengubah penampilan, cara berpakaian, hingga akhirnya mengganti namanya menjadi Mayang Prasetyo. Keinginan Mayang tidak berhenti pada penampilan luar. Ia ingin sepenuhnya hidup sebagai perempuan. Setelah lulus sekolah, Mayang merantau ke Bali demi mengumpulkan uang. Kepada keluarganya di Lampung, ia mengaku bekerja di salon dan rutin mengirimkan uang untuk ibunya. Setelah tabungan dirasa cukup, Mayang menjalani serangkaian operasi di Thailand. Bukan hanya wajah dan dada, tetapi juga operasi kelamin yang mengubah tubuhnya menjadi perempuan seutuhnya. Sejak saat itu, Mayang menjalani hidup dengan identitas baru. Penampilannya membuka jalan menuju dunia kerja yang lebih luas dan mewah. Ia berinteraksi dengan banyak klien asing, terutama dari Australia, hingga akhirnya memutuskan untuk pindah dan menetap di sana. Namun, kehidupan di negeri orang tidak sepenuhnya aman. Mayang tinggal di Australia dengan visa wisata, status yang sewaktu-waktu bisa membuatnya dideportasi. Ketakutan akan kehilangan semua yang telah ia bangun mendorong Mayang mencari jalan keluar. Ia percaya bahwa pernikahan dengan warga negara Australia adalah solusi untuk bertahan hidup di sana. Disitulah Mayang bertemu dengan Marcus Volke, seorang pria Australia yang bekerja sebagai koki kapal pesiar dan memiliki kehidupan ganda. Marcus memiliki masalah keuangan, sementara Mayang membutuhkan status hukum. Pernikahan mereka tidak lahir dari cinta, melainkan dari kesepakatan yang saling menguntungkan. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan datar. Keduanya menjalani hidup masing-masing tanpa banyak tuntutan. Namun, seiring waktu, perasaan Mayang berubah. Ia mulai benar-benar menganggap Marcus sebagai pasangan hidup dan berharap pernikahan mereka menjadi hubungan yang sesungguhnya. Ia ingin Marcus berhenti menjalani pekerjaan gelapnya. Marcus menolak keras. Baginya, pernikahan itu hanyalah kesepakatan, bukan ikatan emosional. Penolakan tersebut memicu pertengkaran yang semakin sering dan semakin panas. Ketegangan mencapai puncaknya pada dini hari 3 Oktober tahun 2014 di apartemen mereka di Brisbane. Pertengkaran hebat berubah menjadi kekerasan. Dalam kondisi marah, tertekan, dan merasa terancam, Marcus mengambil pisau dapur dan menghabisi nyawa Mayang. Setelah pembunuhan terjadi, Marcus tidak melapor ke pihak berwajib. Ia justru mencoba menghilangkan jejak kejahatannya dengan cara yang sangat kejam. Jasad Mayang dimutil, dan disembunyikan di dalam apartemen. Bau menyengat yang keluar dari unit apartemen tersebut akhirnya memancing kecurigaan para tetangga. Salah satu laporan warga membuat polisi datang untuk melakukan pemeriksaan. Menyadari bahwa situasi sudah tidak bisa dikendalikan, Marcus melarikan diri sebelum penggeledahan dilakukan. Beberapa jam kemudian, polisi menemukan Marcus telah mengakhiri hidupnya sendiri di dalam sebuah tempat sampah industri. Kasus ini pun berakhir tanpa persidangan. Jasad Mayang dipulangkan ke Indonesia dalam kondisi tidak utuh. Kepulangannya disambut dengan duka mendalam, bahkan sempat mengalami penolakan sebelum akhirnya dimakamkan. Tidak ada proses hukum,
tidak ada putusan pengadilan, dan tidak ada keadilan yang benar-benar bisa ditegakkan. Kisah Mayang Prasetyo menjadi gambaran nyata bagaimana hubungan yang dibangun atas kebohongan, ketakutan, dan kepentingan dapat berujung pada tragedi. Ketika emosi dibiarkan menguasai dan masalah diselesaikan dengan ancaman serta kekerasan, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Di balik setiap kasus kriminal, selalu ada manusia dengan harapan dan mimpi. Dan seringkali, bahaya terbesar justru datang dari orang yang paling dekat dengan kita.